Beberapa menit setelah pukul 7 pagi, siswa-siswi SD Negeri Lompuyangan 1 Kota Yogyakarta tampak memadati halaman sekolah mereka. Namun bukannya untuk mengikuti upacara bendera, melainkan mereka akan menunaikan ibadah sholat duha bersama-sama. Inilah salah satu suasana yang menjadi rangkaian acara launching penguatan karakter siswa melalui pendidikan agama berbasis afeksi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024. Dalam rangka memperkuat sistem pendidikan di sekolah agar mampu melahirkan siswa-siswi yang cerdas, sekaligus membangun karakter individu peserta didik yang memiliki integritas dan tanggung jawab. Berbagai terobosan dan strategi terus diupayakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Salah satunya melalui implementasi pendidikan agama berbasis afeksi di sekolah dasar. Pada hari ini kita melaksanakan launching kembali penguatan pendidikan karakter berbasis pendidikan afeksi. Tujuan dari launching ini adalah untuk menguatkan pendidikan karakter bagi anak-anak khususnya sekolah dasar agar anak-anak menjadi anak-anak yang mandiri, kemudian memiliki integritas, peduli kepada lingkungannya, dapat melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agamanya masing-masing, dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita harus mencintai, bangga terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan upaya yang kami lakukan secara terus-menerus, di mana pendidikan karakter merupakan dasar, merupakan inti dari pendidikan secara keseluruhan. Kalau anak-anak sudah memiliki karakter yang bagus, maka untuk hal-hal yang lain seperti akademik atau kognitif maupun keterampilan, insya Allah akan dapat mengikutinya dengan baik. Diharapkan pada nantinya anak-anak kita, generasi selanjutnya menjadi generasi yang berkualitas, memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan yang lebih luas lagi. Guna mendukung efektivitas capaian pelaksanaan sistem penguatan karakter siswa melalui pendidikan agama berbasis afeksi ini, diterbitkan pula lembar buku monitoring afeksi. Diharapkan dengan hadirnya buku monitoring ini dapat memudahkan pemantauan kegiatan amaliyah dan keagamaan yang dilakukan siswa dan siswi, baik di rumah, di lingkungan tempat tinggal mereka, maupun di sekolah. Dengan begitu, sistem pendidikan karakter ini secara bersamaan mampu menggerakkan peran dan dukungan dari Tripusat Pendidikan, yaitu masyarakat, orang tua, dan satuan pendidikan. Jadi untuk seperti buku pemantauan ini tentang afeksi ini sebenarnya merupakan inovasi ataupun kreasi sebenarnya dari buku yang mungkin sudah ada ataupun program yang pernah ada gitu ya. Khususnya di dalam anak-anak kita yang Muslim, itu biasanya ketika bulan Ramadan itu mereka mengisi isian, tapi itu khusus untuk kegiatan Ramadan saja. Tetapi dalam buku afeksi ini bisa rancang sedemikian rupa, tidak hanya Muslim, tetapi 5-6 agama yang ada di kota Jogja ini dibuatkan semua. Bahkan juga perancangnya juga melibatkan mereka-mereka yang kompeten di bidangnya itu. Sehingga saya kira tidak terbatas kepada yang Muslim saja ataupun kegiatan yang terbatas itu saja, tapi bisa menyeluruh kepada kegiatan lain, termasuk pendidikan khas kejogjaan. Dan ini di Jogja ini memang luar biasa dalam rangka kembali supaya anak-anak kita itu tidak lupa dengan namanya unggah-ungguh, sopo aroh ya, senyum sapa salam,
khas Jogjanya seperti apa. Kadang-kadang saat ini juga di rumah kita, bahasa yang kita gunakan antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia atau bahasa lain, kadang-kala porsinya lebih banyak bahasa yang lain itu, sementara bahasa Jawa juga. Sehingga seperti kami di sekolah ini, kami ada istilah Jumat Jawi. Jumat Jawi itu bismillah kami meniatkan bahwa awal pembelajaran guru-guru kita mencoba menggunakan bahasa Jawa. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya anak tidak lupa dengan budayanya sendiri. Karena miris juga masih termasuk di sekolah kita ini ada beberapa ornamen batik, kemudian juga pengenalan tentang pendidikan khas Jogjaan itu kita unggah atau kita up di sekolah. Berbagai catatan kegiatan keagamaan dalam buku monitoring afeksi yang diisi sendiri oleh para siswa dengan sepengetahuan orang tua mereka dan diperiksa langsung oleh guru agama di sekolah setiap bulannya. Nantinya juga akan dijadikan bahan pertimbangan dalam nilai rapot pendidikan agama. Jadi kegiatan lain yang sudah kita lakukan di sekolah ini antara lain ya Bapak, ketika kita bulan Ramadan itu anak-anak kita pagi itu semuanya yang muslim kita sholat duha pagi berjamaah di halaman. Kemudian pernah juga kita ada menggelar sholat istisqa. Sholat istisqa itu kita kenalkan karena sholat ini belum tentu tahun sekali, belum tentu. Nah ketika kemarin pas kita kemarau agak panjang itu kita mencoba untuk mengenalkan kepada mereka, mengedukasi kepada mereka. Selain itu di kegiatan yang beragama non-muslim atau istilahnya Kristen Katolik pun kami juga memupuk. Belum lama ini juga dari sekolah ini melakukan semacam retreat ya, kunjungan doa ke gereja yang di Bantul. Nah, mereka juga melakukan ritual mereka. Jadi kami sekolah negeri memang mencoba memfasilitasi baik penyediaan gurunya maupun juga kegiatan-kegiatan. Bahkan dalam anggaran sekolah itu juga masuk kegiatan. Di samping fitrah yang melekat secara natural, pembentukan karakter juga dipengaruhi oleh sistem sosial dan pendidikan. Oleh sebab itu, upaya menanamkan sekaligus menumbuhkan sikap dan perilaku sopan, disiplin, serta taat dalam menjalankan ibadah harus dilakukan mulai jenjang sekolah dasar, baik melalui pembiasaan perilaku pada anak maupun keteladanan yang dicontohkan oleh para guru. Alhamdulillah, tiada panas, tiada hujan, suasana di bumi dan langit dan hujan mendukung kegiatan pagi hari ini. Mereka akan menjadi insan kamil, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya insya Allah salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini merupakan launching terkait dengan pendidikan afeksi yang dilaksanakan di seluruh SD negeri di Kota Yogyakarta. Harapan kami, anak-anak sekalian sudah menerima buku semua? Tunjukkan, bukunya mana? Tunjukkan, diatakan. Iya. Ini nanti akan sudah dimonitor terkait anak-anak sekalian melaksanakan ibadah. Bagi yang Muslim, bagi yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, semua mendapatkan. Ya, kami harap itu diisi ya, diisi setiap hari. Kalau di rumah anak-anak harus menuruti nasihat siapa? Nasihat ibu dan ayah, ibu bapak, mama, papa. Kalau di sekolah
harus taat patuh pada nasihat siapa? Bu guru, bapak, guru. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita launching, kita resmikan penguatan pendidikan karakter dengan pendidikan agama berbasis afeksi di SD Lempuyangan 1 Yogyakarta. Launching ditandai dengan pengumpulan terbana oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta. Dengan dilaunchingnya penguatan karakter siswa melalui pendidikan agama berbasis afeksi, diharapkan siswa-siswi sekolah dasar di kota Yogyakarta dapat meningkatkan kegiatan keagamaan mereka. Di samping itu, sistem pendidikan ini memudahkan bagi guru dan orang tua dalam memantau dan mendorong para siswa lebih taat dalam beribadah. Pada pagi hari ini kami bangga karena ternyata kami melaksanakan launching diikuti oleh semua SD yang ada di kota Yogyakarta, khususnya SD negeri, terkait dengan implementasi pendidikan agama berbasis afeksi. Harapan kami, anak-anak kota Yogyakarta itu bisa menjalankan agama sesuai dengan agamanya yang dipantau melalui buku monitor maupun dengan sistem monitor siswa atau Simonsis. Terkait dengan buku monitor ini, harapan kami anak-anak bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya yang bisa dipantau setiap hari oleh guru, oleh orang tua, maupun oleh siapapun melalui Simonsis. Sehingga harapan kami pelaksanaan pendidikan agama berbasis afeksi bisa berjalan lancar, dukungan dari semua masyarakat, pemerintah maupun sekolah, orang tua, kami harapkan agar pelaksanaan pendidikan afeksi bisa berjalan lancar. Dan harapan kami mudah-mudahan ke depan anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang berakhlak mulia, berintegritas. Pada saat ini kami meluncing dalam rangka untuk semuanya, semua SD negeri di kota Yogyakarta khususnya. Kami karena di bidang SD, kami di SD saja. Diharapkan pula, kehadiran buku monitoring afeksi pendidikan agama ini tidak menimbulkan beban baru bagi siswa, utamanya dalam mengisi data. Oleh sebab itu, siswa-siswi secara khusus diberikan bimbingan dan petunjuk dalam mengisi buku tersebut, sehingga buku monitoring ini benar-benar berfungsi secara efektif, baik sebagai instrumen pemantauan, sekaligus sebagai media apresiasi dan tegur sapa secara hangat terhadap berbagai kegiatan keagamaan yang telah dilakukan oleh para siswa. Anak-anak hari ini terima buku afeksi namanya. Buku afeksi ini untuk apa sayang? Untuk memantau kegiatannya anak-anak di sekolah, di rumah juga. Anak-anak ikut TPA enggak? Ikut. Nah, biar TPA-nya itu Bu Guru juga tahu, maka dicatat di sini hasilnya. Ada di sini. Oh, Bu Suryani, saya ngaji di TPA sudah sampai juz sekian, ditulis di sini. Jadi Bapak Ibu juga tahu, Bapak Ibu Guru juga tahu. Hafalan surat pendeknya. Kelas 2 harus hafal surat apa? Surat apa sayang? Al-Lahab. Kalau sudah hafal ditulis di sini, ditanda tangan. Nanti akhirnya ketika anak-anak naik ke kelas 3, ada buku afeksi yang kelas 3, Bapak Ibu Guru kelas 3 tahu, oh sudah hafal surat ini, kemudian ditambah lagi hafalan yang baru. Di akhir sekolah nanti kelas 2 atau kelas 3 ada penilaian sayang. Nih, ini nanti seperti rapotnya anak-anak ketika sekolah. Nanti diisi sendiri bisa? Bisa Mas Bait? Bisa. Alhamdulillah. Ya, coba dilihat di sini. Tadi ngajinya, sekarang tadi ngajinya sampai apa? Sekarang silahkan ditulis. Alhamdulillah dengan keberadaan atau dengan pelaksanaan implementasi pendidikan agama berbasis afeksi, kita dapat melihat, kami bisa melihat dari hasil kuesioner yang kami lempar ke sekolah, dari perilaku-perilaku yang pelanggaran terkait dengan tindakan negatif bagi anak-anak, ternyata ada
pengurangan yang signifikan terkait dengan itu. Sehingga harapan kami dengan adanya kedisiplinan, dengan meningkatnya akhlak bagi anak-anak, akhirnya terkurangi kegiatan-kegiatan negatif bagi anak-anak di masyarakat. Pendidikan agama berbasis afeksi sebagai satu strategi penguatan karakter yang diinisiasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta ini. Tidak saja dilandasi oleh keinginan agar para siswa dapat meningkatkan kegiatan ibadahnya dan terbiasa berperilaku sopan. Namun di sisi lain, sistem penguatan karakter ini merupakan satu bentuk perlawanan terhadap problematika yang terjadi pada anak-anak akibat kemajuan teknologi informasi, terutama penggunaan gadget yang sudah cenderung berlebihan. Karena saat ini disadari dan tidak disadari oleh orang tua tentunya, dan juga anak-anak kita itu sudah terlalu sibuk dengan gadget kita, terlalu sibuk dengan itu. Maka pola-pola seperti ini, pola pemantauan, sebenarnya ini pola pemantauan untuk kegiatan yang mengarah kepada perilaku siswa, mengarah kepada karakter anak, itu diamati tidak di sekolah. Jadi ini dilanjutkan oleh dengan orang tua di rumah. Sehingga ini sangat komprehensif menurut kami. Kalau di sisi kami, khususnya di sekolah kami, memang menjadi tantangan tersendiri, khususnya kepada Bapak Ibu guru yang di kelas ya. Ketika terjadi distraksi, mereka perhatiannya mungkin berkurang gitu ya. Sehingga memang memacu guru-guru kita untuk membelajarkan, untuk merangkai sebuah pembelajaran itu lebih keras lagi. Karena sebagian besar anak-anak kita kalau di rumah ketika kita tanya begitu, bahkan mungkin riset kecil-kecilan begitu, dari 300 anak yang sudah bermain HP bisa 250 bahkan semuanya bisa bermain HP. Karena kita melihat bahwa banyak anak sekarang itu sudah terdegradasi oleh banyak gadget, informasi yang kurang benar, sehingga kami mencoba kembali ke seperti awal. Anak-anak kita yang dulu biasa dengan istilah mengaji setiap di musola masing-masing atau di langgar masing-masing atau di masjid masing-masing, sekarang kita mulai dari sekolah dasar yang mana itu merupakan titik dasar dari pendidikan anak-anak selama 6 tahun ke depan. Untuk era sekarang itu eranya anak bermain HP. Karena anak saya sendiri pun seperti itu. Kadang sudah ada batasan pun mereka, ya namanya gadget itu dipegang setiap saat, ya. Jadi bukan lagi kayak apa ya, kesadaran untuk saya punya batasan stop di sini itu kecil. Mungkin ada tapi beberapa persen saja. Tentu saja, keberhasilan implementasi pendidikan agama berbasis afeksi tidak bisa ditumpukan kepada satuan pendidikan saja. Akan tetapi, perlu dukungan semua pihak, baik masyarakat maupun orang tua siswa. Sebenarnya kunci pokoknya itu di orang tua, nggih, karena lingkungan sekolah itu kan hanya berapa persen. Kita kan hanya berapa jam sih di sekolahan, dan ada berbagai macam pelajaran ya, selain hanya pembentukan karakter. Tapi kan lingkungan yang paling mempengaruhi itu sebenarnya lingkungan keluarga. Menurut saya ya apa ya, pendidikan karakter berbasis afeksi itu juga menurut saya bagus, karena mungkin awalnya keterpaksaan. Aku kudu ngisi gimana caranya saya harus sholat, ya kan? Logikanya pertama seperti itu sih, tapi dari situ karena terpaksa terbiasa kan, jadi lama-lama itu akan menjadi rutinitas sehari-hari. Memang harus seperti itu ya untuk anak sekarang itu, karena beda dengan karakter anak yang dulu yang
tanpa diajari pun mereka punya kesadaran. Kalau sekarang itu dipaksa pun kadang belum sadar-sadar. Dengan meletakkan dasar akhlak pada anak sejak dini, harapan kami ketika menjadi pemimpin bangsa akan menjadi pemimpin yang berakhlak mulia, berintegritas, jujur. Yang jelas bahwa penyiapan generasi masa depan yang saat ini baru digemborkan itu kan generasi emas. Saya tidak mau mengatakan melesetkan generasi cemas, tapi generasi emas itu memang harus kita siapkan. Jadi barangkali ini menjadi salah satu trigger juga di Kota Jogja, karena di daerah lain belum ada. Kalau saya lihat seperti itu. Alhamdulillah, kami bersyukur memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta yang telah meluncurkan buku pantauan afeksi untuk semua agama, khususnya untuk agama Islam. Dengan adanya buku pantauan afeksi ini, sehingga terwujud kolaborasi pembelajaran agama dari sekolah, masyarakat, dan keluarga, sehingga saling bersinergi, dan insya Allah dengan adanya pantauan ini semakin memaksimalkan peran orang tua dalam pelaksanaan pemantauan karakter anak-anak. Dengan adanya buku afeksi ini, alhamdulillah adanya perkembangan terhadap akhlak dan ibadah yang lebih baik lagi. Semoga kedepannya adanya buku afeksi ini siswa SD Kota Yogyakarta semakin lebih baik kembali. Sangat mendukung program pendidikan afeksi ini bagi siswa dan siswi sekolah dasar di Indonesia untuk peningkatan kualitas karakter generasi muda yang berspiritualis dan berkompetensi untuk perkembangan sumber daya manusia kita menuju untuk Indonesia emas. Sangat mendukung sekali pembuatan buku afeksi sebagai alat bantu bagi guru untuk memantau siswa-siswinya di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat dalam meningkatkan penguatan karakter bagi siswa-siswi di sekolah Kota Yogyakarta. Semoga pendidikan afeksi memberikan dorongan kepada anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang berkarakter, religius, dan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa, bangsa, dan gereja. Tentunya dengan buku ini akan membantu atau mendorong anak-anak didik kita untuk menjadi generasi yang beribadah, imannya yang kuat, dan memiliki karakter yang baik.